Petualangan ini semuanya dimulai saat Lukas membawa setumpuk barang belanjaan ke meja kasir untuk membelinya. Setelah memeriksa barang-barang itu, penjaga toko itu bilang kalau total harganya adalah 5 poin. Wanita itu menyadari kalau Lukas berasal dari jurusan seni bela diri karena seragam yang dipakainya. Padahal batas maksimalnya 10 poin, artinya dia langsung menghabiskan setengahnya. Setelah selesai membayar, Lukas langsung bersiap untuk pergi. Namun tepat ketika dia sampai di depan pintu, wanita itu mengingatkannya untuk berhemat agar tidak menyesal nantinya. Lukas hanya tersenyum tipis mendengar saran dari penjaga toko tersebut, sambil berkata kalau semua barang ini masih kurang dan dia pasti akan kembali lagi untuk membeli lebih banyak barang. Di sisi lain, wanita itu heran kenapa Lukas membeli begitu banyak ramuan padahal kelas bela diri tidak menggunakannya. Dia bingung apa tujuan Lukas, tapi akhirnya dia hanya mengira Lukas boros karena dia adalah seorang bangsawan kaya. Tak lama kemudian, Lukas pergi ke Gua Uru. Dia mencampurkan semua ramuan tadi ke dalam bak mandi untuk berendam. Setelah selesai mandi, dia menyadari efek obatnya masih tersisa dan rasanya sangat sayang jika airnya langsung dibuang begitu saja. Tapi di sisi lain dia juga tidak mungkin menyuruh orang lain meminum air bekas mandinya ini. Setelah keluar dari bak mandi, Lukas sedang memikirkan rencana selanjutnya ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Uru sedang asyik meminum air bekas mandi itu sampai habis tak tersisa. Lukas langsung merasa jijik, namun kemudian dia mengelus kepala Uru sambil berkata kalau air itu juga bisa memperkuat tubuh peliharaannya itu. Uru pun berterima kasih dengan gembira lalu meminta daging sapi. Lukas merasa lega karena masalah air bekas mandi akhirnya beres dan dia berniat menukar bahan-bahan di gua dengan poin saat suasana sedang sepi. Dia juga berencana menyembunyikan semua peralatan yang dia beli dari toko dekat asrama. Malam harinya dia akan membawanya ke gua. Saat membeli boneka latihan, Lukas mengangkatnya dengan mudah menggunakan satu tangan meskipun barang itu sangatlah berat. Penjaga toko bahkan sempat menawarkan bantuan sihir. Guru melambaikan tangan padanya, memuji kepintarannya, dan menyuruhnya datang lagi kapan saja. Lukas berhasil menghindari kecurigaan karena penjaga toko mengira semua bahan langka itu adalah kiriman dari keluarganya sendiri. Tidak lama setelah kejadian itu, si Gold terlihat sedang memarahi murid-muridnya yang malas berlatih sambil mengingatkan bahwa turnamen penjinakan monster akan diadakan besok. Dia menegaskan mereka boleh mundur jika memang tidak siap latihan. Si Gold berjalan mengelilingi area latihan dan memberikan nasihat kepada para murid yang dia anggap masih kurang. Dia memarahi Kai karena sangat lemah, namun Kai membantah dan mengeklaim telah mengalahkan Lucas Sharp serta Collins. Alhasil dahi, Kai langsung dijitak dengan keras hingga dia terjatuh sambil menangis kesakitan. Si Gold kemudian berpaling, menatap teman sekamar Kai dan mengaku sangat kecewa karena mereka bisa kalah dari orang selemah Kai. Padahal kita tahu Sharp dan Collins sengaja kalah demi uang, sedangkan Lucas hanya malas mencari masalah saja. Untuk meredakan suasana, si Gold menyuruh Tisi berduel melawan Kai. Kai maju ke lapangan dengan penuh semangat, berkata tidak akan menahan diri demi membuktikan bahwa dialah yang paling pantas menjadi ketua kelas. Duel pun dimulai dan Kai langsung menyerang Tisi secara membabi buta. Kai mengira serangannya berhasil masuk, namun Tisi dengan mudah menghindar lalu mendaratkan serangan balasan tepat di perutnya. Kai yang panik segera melayangkan tendangan lurus ke arah Tisi, namun kepalanya justru terkena tendangan balasan yang langsung membuat otaknya ngeblank. Kai masih mencoba melawan, tetapi Tisi membuktikan level mereka berbeda dengan menghempaskannya ke dinding lewat satu hantaman telapak tangan. Melihat kehebatan Tisi, para murid lain akhirnya paham alasan mengapa si Gold memilih gadis itu sebagai ketua kelas mereka. Si Gold mengingatkan murid-muridnya agar berjuang sekuat tenaga karena monster sihir tidak akan pernah memberi mereka ampun. Sementara itu Lukas menganalisis duel tadi dan menyadari Kai hanya menyerang tanpa pertahanan sehingga mudah dikalahkan Tisi.
Setelah duel itu berakhir, Tishi langsung menghampiri Kai untuk menanyakan apakah keadaannya baik-baik saja. Tapi Kai diam saja karena kesal. Kalian pasti tahu kan, egonya terluka parah. Si Gold lalu menjelaskan kepada semua murid bahwa mereka wajib menjinakkan minimal satu monster sihir atau mereka akan langsung dikeluarkan dari jurusan. Sebelum pergi meninggalkan lapangan latihan, si Gold memerintahkan seluruh murid untuk tetap berlatih sampai malam tiba. Begitu gurunya pergi, Lukas segera berjalan mendekati Kai. Sebelum Kai sempat berbicara, Lukas langsung memberitahu kelemahan fatalnya. Lukas berkata bahwa pertahanan Kai sangatlah buruk. Jika dia memperbaiki kebiasaan itu dan menyerang titik lemah musuh, dia akan aman. Namun tiba-tiba Kai menyela dan berkata kalau Lukas salah paham. Dengan percaya diri, Kai malah mengaku jatuh cinta kepada Tishi karena dialah gadis pertama yang pernah menendang kepalanya sepanjang hidupnya. Dia menambahkan bahwa gerakan Tishi sangat keren. Lucu banget kan? Percayalah, masa depan cinta sepihak ini bakal sangat liar. Sini kalian, dan saya akan melihat bagaimana Lukas akhirnya sadar kalau Kai itu masokis akut ya. Besoknya para siswa berkumpul di area arena dan mereka langsung terpukau dengan ukuran tempat itu sampai penasaran ada berapa banyak monster sihir di dalamnya. Kai bahkan hampir mengompol karena ketakutan saat mendengar raungan monster-monster mengerikan yang ada tepat di bawah mereka. Sementara itu murid-murid Greg kesal melihat anak bela diri boleh masuk. Mereka pun mulai mengejek kelas bela diri. Tapi si Gold langsung membela anak asuhnya, menyuruh lawan-lawannya menghafal aturan turnamen, alih-alih memikirkan hal yang tidak berguna. Lukas cukup terkejut melihat Sig benar-benar pasang badan demi mereka. Di sisi lain, Kai justru mendadak panik. Dia curhat betapa tegang dirinya saat ini, tapi Lukas dengan tenang meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia menyuruh Kai menganggap monster-monster itu seperti burung camar biasa, tapi Kai malah bingung, setengah mati mendengarnya. Lukas menjelaskan bahwa Kai harus membayangkan Siglet saat bertarung nanti. Kai langsung bersemangat dan merasa sangat membara. Dia berteriak saking tidak sabarnya. Sementara itu, Siglet sebenarnya bisa mendengar obrolan konyol mereka tapi memilih abai. Lukas terus memberi nasihat, memberitahu Kai bahwa monster tingkat rendah tidak akan bisa menembus pertahanan kokohnya. Jika fokus bertahan, dia pasti menang. Kai menerima saran itu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan saat melawan Tishi. Mendengar percakapan itu, Seagal menyadari kalau Lukas ternyata sangat hebat dalam memberikan bimbingan dan saran bertarung. Nah, perhatikan baik-baik karena penguji akhirnya datang dan mengumumkan aturan turnamen yang sangat ketat kepada mereka. Siapa saja yang berhasil menjinakkan 10 monster sihir akan mendapat nilai sempurna, tapi nilai dikurangi jika membunuh monster. Batas waktunya adalah 10 menit dan jika ada siswa yang terluka mereka harus berteriak meminta bantuan guru di luar. Setelah selesai menjelaskan, dia langsung memulai turnamen dan memanggil kelompok peserta pertama untuk segera masuk ke arena. Julia menjadi orang pertama yang masuk dan dia langsung sadar kalau area ujian ini dilapisi penghalang ruang khusus. Dia akhirnya paham bagaimana mereka bisa memasukkan 50 monster sihir ke dalam bangunan yang terbilang kecil ini. Begitu melangkah masuk, monster-monster langsung mengaum ke arahnya. Namun Julia malah sangat bersemangat untuk menghadapi mereka semua. Dia menerjang maju ke arah kawanan monster itu sambil melepaskan gelombang petir dahsyat. Sementara di luar sang penguji menjelaskan. Dia memberitahu bahwa semua monster dalam ujian penjinakan ini telah diolesi dengan ramuan sihir yang sangat khusus. Saat monster itu menyerah, asap tebal akan muncul dari tubuhnya. Para guru di luar menggunakan lingkaran sihir pemantau. Ini digunakan untuk memantau situasi di dalam melacak jumlah monster yang dijinakkan, lalu memberi nilai yang sesuai. 3 menit kemudian Julia keluar dari tempat ujian setelah meraih nilai sempurna. Dia pun langsung menghampiri Linda dengan gembira. Linda pun memujinya karena sanggup menyelesaikan ujian hanya dalam waktu 3 menit saja. Julia lalu ingin mencari kakaknya. Dia bertanya di mana arena bela diri berada dan Linda memberitahu kalau ujiannya diadakan di area 10.
Namun Linda menjelaskan kalau murid kelas bela diri mendapat giliran paling akhir, jadi sepertinya masih butuh waktu lama. Saya tahu apa yang kalian pikirkan, dan ya Iowa juga sangat penasaran apakah Lukas akan membuat kejutan lagi. 2 jam berlalu, anak-anak bela diri masih saja menunggu, membuat Kai mulai cemas. Tapi Lukas menenangkannya dengan santai. Lukas menegaskan tidak ada yang perlu ditakutkan karena kemampuan bertarung murid bela diri sama sekali tidak kalah dari penyihir. Mendengar ucapan barusan, Sik langsung berdiri dan bertepuk tangan untuk Lukas, lalu memotivasi murid-muridnya agar tidak merasa minder. Dia menambahkan bahwa alasan tidak ada yang terluka sejauh ini adalah karena monster tingkat 1 tidak bisa melukai manusia. Si Galt juga berujar kalau seniman bela diri jauh lebih unggul dalam kekuatan fisik dan pertarungan jarak dekat dibanding penyihir. Para siswa pun merasa heran melihat si Galt memberikan kata-kata motivasi seperti itu, rasanya sangat aneh bagi mereka. Tishi tiba-tiba datang dan mengabarkan situasi di luar, memastikan bahwa sejauh ini tidak ada satupun siswa yang terluka. Dia menjelaskan bahwa mayoritas peserta hanya kelelahan akibat terlalu banyak menguras energi sihir mereka selama pertarungan tadi. Selain itu, dia juga membocorkan informasi penting yang berhasil didapatkan. Ternyata ruang gerak para monster dibatasi dinding penghalang. Tujuannya agar murid tidak terkepung. Jika merasa tidak sanggup menang, mereka bisa kabur dan mencari monster yang lebih lemah. Tishi meyakinkan mereka pasti bisa mendapat poin jika mampu mengatur stamina dan menghadapi ujian ini dengan sangat serius. Para siswa bersorak gembira mendengar kabar tersebut dan mulai mengeluh-elukan ketua kelas mereka sebagai sosok pemimpin terbaik. Dalam hati Seagal merasa sangat senang karena keputusannya menunjuk Tishi sebagai perwakilan kelas terbukti sangat tepat. Tiba-tiba Greg datang untuk mengejek kelas. Mereka mengeklaim bahwa mereka hanya bisa lulus dengan cara murahan seperti itu. Seagal terkejut melihat kehadiran Greg dan langsung bertanya apa tujuannya datang ke tempat peristirahatan kelas bela diri. Tetapi percayalah kalian dan saya harus bersiap karena Greg mengumumkan bahwa giliran kelas bela diri akan segera tiba. Kalian pasti benci, tipe guru begini dia pergi. Sambil mengejek murid-murid bilang kelas bela diri mereka bakal segera dibubarkan. Dia bahkan bilang tidak peduli kalau jurusan bela diri itu dihapus karena memang sejak awal tidak layak ada. Lukas benar-benar geram mendengarnya karena baginya sosok Greg ini tidak ada bedanya dengan para perundung di masa lalunya. Lukas pun langsung bangkit dari tempat duduknya dan memberitahu si Gold kalau dia ingin masuk ke area ujian sekarang juga. Apalagi dia memang meraih peringkat pertama saat upacara masuk. Seigol berkata jika dia gugup orang lain bisa maju duluan. Namun Lukas bersikeras ingin menjadi yang pertama melangkah masuk. Dengan penuh percaya diri pemuda itu meyakinkan mereka semua bahwa dia akan membawa pulang hasil terbaik demi membungkam mulut sombong orang-orang yang meremehkan kelas bela diri. Mendengar itu, teman-teman sekelasnya langsung bersemangat dan bersorak mendukung Lukas agar segera menyelesaikan ujian tersebut. Si Galot pun sangat kagum melihat perubahan luar biasa ini karena para murid tak lagi terlihat penakut. 10 menit kemudian, nah, disinilah kejeniusan Lukas diuji saat memasuki area ujian. Dia langsung menyadari ada lingkaran sihir pendeteksi di atasnya. Dia langsung sadar jika dia bisa menghindari jangkauan lingkaran itu saat bergerak, rahasianya di dalam pembatas tidak akan ketahuan. Para guru tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam sana. Ditambah lagi, Lukas tahu ketika seekor monster mengakuinya sebagai tuan. Jiwa mereka akan terhubung secara instan dan bisa berkomunikasi. Bahkan, dia bisa meminjam kemampuan magis dari monster itu sementara waktu. Saat itu, Uru sedang asik bermain di dalam gua ketika menyadari Lukas mulai meminjam kekuatannya meski Lukas jauh lebih kuat. Begitu tubuh Lukas diselimuti aura milik Uru, seluruh monster sihir di sana langsung lari ketakutan setengah mati. Mereka mengira ada monster sihir tingkat tinggi yang sedang berburu. Dan ya semua itu memang bagian dari rencana licik Lukas untuk menyudutkan mental monster-monster itu agar kehilangan hasrat bertarung dengan cara berpura-pura menjadi sosok monster legendaris yang mengerikan.
Berkat bantuan kekuatan dari Urulucas, sangat senang karena rencana ini berhasil membuat para monster menyerah dengan sangat mudah. Tetapi dia belum mau keluar dari ruangan itu sebelum menundukkan seluruh monster sihir yang ada di dalam area ujian. Bukan hanya itu, dia juga sengaja menahan asap ramuan sihir agar tidak bocor keluar. Setelah menjinakkan seekor burung hantu, Lukas berbisik kalau mereka akan segera bertemu lagi nanti. Namun dalam hati burung hantu itu menangis karena tidak sudi bertemu lagi. 5 menit berlalu, Lukas masih belum mencetak 1 poin pun. Hal ini membuat Kai mulai panik dan cemas. Kalian juga pasti cemas kan? Tapi tenang, Julia tiba-tiba muncul dan menenangkan Kai kalau Lukas pasti akan berhasil. Dia yakin kakaknya akan menyapu bersih nilai sempurna seperti dirinya. Melihat situasi ini, Greg yang licik langsung memanfaatkannya untuk mengejek anak-anak kelas bela diri dengan berkata kalau mereka terlalu lemah, bahkan untuk mengalahkan monster tingkat rendah sekalipun. Baginya para penyihir jauh lebih unggul. Namun Julia langsung menyela dengan tajam menyuruh Greg untuk tidak berani menghina kakaknya. Julia menegaskan meski kakaknya tidak bisa menggunakan sihir, Lukas adalah sosok yang luar biasa dan tak boleh diremehkan. Greg terkejut melihat penyihir membela petarung fisik lalu mengejek bahwa selera buruk Linda kini sudah menular kepada murid-muridnya. Greg lalu menantang Julia dengan sombong mengatakan bahwa silakan saja membantah karena hasil akhir yang akan berbicara. Tepat pada saat itu, pengeras suara berbunyi nyaring mengumumkan bahwa Lukas baru saja berhasil mengumpulkan 1 poin pertama. Kai sangat lega mendengarnya karena ini berarti posisi Lukas aman di kelas bela diri. Namun Greg tetap saja mengejek mereka. Karena merayakan 1 poin kecil mengingat murid terbaik di kelasnya sendiri saja berhasil mendapatkan skor tertinggi yaitu 5 poin. Tiba-tiba pengumuman mengejutkan kembali terdengar bahwa Lukas langsung meraup 4 poin tambahan, membuat skornya menjadi 5 poin. Greg hampir gila menyadari anak bela diri yang diremehkannya baru saja menyamai rekor tertinggi yang diraih kelas sihirnya. Sementara di dalam arena, Lukas menyadari bahwa dia telah sukses mengintimidasi seluruh monster di sana tanpa sisa sama sekali. Dengan begitu, teman-teman sekelasnya nanti bisa berburu dengan mudah. Langkah terakhir baginya sekarang hanyalah mengincar skor yang sempurna. Lukas langsung mengamuk membabi buta menjinakkan setiap monster yang berani mendekatinya hingga sukses mengumpulkan nilai penuh yaitu 10. Mulut Greg langsung menganga lebar saat melihat Lukas berjalan keluar dari ruangan ujian dengan penampilan yang sangat rapi. Julia bersorak gembira merayakan kemenangan kakaknya meskipun dia sama sekali tidak heran karena sangat tahu kemampuan hebat Lukas. Gadis itu langsung berlari memeluk erat sang kakak yang kemudian membalasnya dengan usapan lembut di kepala. Melihat itu, Greg langsung melayangkan protes keras menuduh bahwa mustahil bagi seorang murid baru bela diri bisa menaklukkan 10 monster sihir sekaligus. Dia menuduh Seagal telah mencurangi hasil ujian ini demi membela Lukas. Saat Seagul hendak angkat bicara membela diri, tiba-tiba sang kepala penguji maju ke depan dan dengan nada mengintimidasi bertanya apakah Greg sedang menuduh timnya menerima suap haram dan mendukung kecurangan. Nah, kalian bisa bayangkan betapa paniknya Greg menyadari dia telah menyinggung orang kuat yang salah. Greg langsung menarik kembali kata-katanya sambil gemetaran dan meminta maaf karena bukan itu maksud dari perkataannya tadi. Kalian harus dengar ini. Dia beralasan kalau boneka uji coba hancur saat ujian masuk dan Lukas tiba-tiba mendapat nilai sempurna yang sangat mencurigakan bagi semua orang. Karena Greg mengkhawatirkan integritas dari arena ujian ini, sang penguji menyarankan agar mereka langsung memeriksa area penghalang. Kai tidak percaya mereka mengadakan peninjauan ulang seserius ini hanya karena seorang murid bela diri mendapat nilai sempurna. Lukas lalu meyakinkan Kai bahwa mereka tidak perlu khawatir dan silakan saja jika mereka ingin memeriksa semuanya karena dia tidak menyembunyikan apapun. 10 menit kemudian penguji membuka ruang penghalang dan para monster langsung mencoba melarikan diri, namun mereka semua berhasil ditahan. Sang penguji mengakui bahwa para monster itu gelisah tetapi tidak cukup lemah untuk memindahkan lokasi ujian. Salah satu penguji
kemudian bertanya kepada kepala penguji apakah Lukas benar-benar mendapatkan poin itu secara sah, dan pria itu menjawab, dia tidak menemukan keanehan apapun. Tapi dia tahu ada sesuatu yang terjadi pada monster sihir tersebut, karena tidak ada yang aneh untuk dilihat. Sang penguji menyarankan turnamen tetap berjalan sementara 10 monster yang dikalahkan Lukas dikirim untuk diperiksa. Sang penguji kemudian mengumumkan bahwa ujian langsung dilanjutkan. Lukas merasa kecewa karena mereka tidak menemukan kejanggalan, tapi ini tetap belum membuat mereka percaya pada seluruh kemampuannya. Namun dia tidak khawatir karena kejutan yang sebenarnya baru saja dimulai. Perhatikan baik-baik saat Tai dan murid lainnya mulai masuk setelah dirinya. Tishi bergegas menuju arena dengan penuh semangat dan tekad kuat bahwa dia tidak boleh kalah dari Lukas. Begitu masuk, dia langsung memburu para monster, bertekad menaklukkan mereka dalam 30 detik saja. Saat para monster melihat Tishi, bayangan Lukas langsung muncul di sekitar gadis itu hingga membuat mereka panik luar biasa. Sebelum Tishi menyentuh mereka, para monster justru sudah tunduk duluan. Tishi tidak percaya serigala kegelapan tingkat 3 menyerah begitu saja, padahal dia bahkan belum melancarkan satu serangan pun. Tishi bertanya-tanya apakah ini murni kebetulan atau sebuah pertanda bahwa murid bela diri tidak selemah yang orang-orang pikirkan. Tishi kemudian terus memburu para monster, memaksa mereka semua menyerah, dan dalam sekejap dia juga meraih poin sempurna 10 angka. Murid-murid Departemen Bela Diri mulai bersorak gembira karena mereka baru saja mencetak nilai sempurna lagi, bahkan waktunya lebih cepat dari Lukas. Reaksi kalian pasti sama, bingungnya dengan para penguji saat melihat keanehan ini, lalu memutuskan mengirim monster yang kalah untuk diperiksa juga. Taishi melangkah keluar dengan senyum lebar di wajahnya setelah teringat kata-kata Lukas bahwa monster itu sama sekali tidak menakutkan. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri pada Taishi bahwa seniman bela diri tidak kalah hebat dari penyihir. Setelah Taishi, Sharp, dan Collins juga meraih skor sempurna, rekor kemenangan ini terus berlanjut hingga Kai 2. Bahkan di akhir turnamen, seluruh murid dari Departemen Bela Diri berhasil mencapai nilai sempurna hingga mendominasi posisi di peringkat teratas. Master Seigal tersenyum tipis saat menyadari bahwa seluruh muridnya berhasil lulus dengan hasil yang luar biasa. Belakangan sang kepala sekolah mendapat laporan bahwa tidak ada kelainan pada para monster, membuat mereka heran mengapa hanya murid dari Departemen Bela Diri yang mendapat hasil luar biasa. Sang kepala penguji kemudian mengungkapkan asumsinya. Menduga hal itu terjadi karena para monster ketakutan akibat terkena rentetan serangan dari murid kelas penyihir yang bertanding sebelum Departemen Bela Diri. Rekan kerjanya menambahkan bahwa turnamen ini sudah diadakan selama beberapa tahun terakhir dan mereka tidak pernah mencatat kejadian aneh seperti ini sebelumnya. Namun satu hal yang perlu diingat adalah ini turnamen pertama sejak Departemen Bela Diri tersebut didirikan. Sang penguji percaya pertarungan jarak dekat antara murid bela diri dengan para monster tampaknya semakin memperbesar rasa takut mereka. Karena hal itu, kepala sekolah menyarankan agar Departemen Bela Diri bertanding lebih dulu pada tahun depan. Meskipun begitu, kepala sekolah menegaskan hasil tahun ini tidak akan berubah. Greg tiba-tiba masuk ke dalam ruangan sambil marah-marah bahwa Departemen Bela Diri hanya akan menyingkirkan kelas penyihir dan meraih posisi pertama bersama kelas elit. Kepala sekolah membenarkan hal itu sebelum bertanya apakah Greg keberatan, dan pria itu dengan gugup menggelengkan kepala. Namun Greg tetap memprotes bahwa tidak adil jika Departemen Bela Diri menang hanya karena keberuntungan belaka. Tiba-tiba Otani yang berada di sana langsung menyela, berkata bahwa keberuntungan juga bagian dari kemampuan seseorang. Otani menegaskan bahwa mereka tidak bisa membatalkan hasil ujian karena ini bukan kesalahan para murid. Sang kepala sekolah menyetujui pendapat Otani, lalu memerintahkan guru dan penguji segera mengumumkan seluruh hasilnya. Greg merasa sangat kesal dan dia berjanji dalam hati akan membalas apa yang terjadi hari ini. Sang kepala sekolah kemudian meminta Otani memberikan pandangannya tentang situasi ini karena dia adalah seniman bela diri tingkat 9 yang pastinya sudah mengetahui apa penyebab utama dari seluruh fenomena ini.
Otani menjawab bahwa dirinya tidak bisa menceritakan detailnya, namun menjamin hal ini bukanlah hal buruk bagi masa depan sekolah. Di dalam hatinya Otani memutuskan merahasiakan kekuatan asli Lucas demi menghargai keinginannya. Kalian dan saya pasti tidak sabar melihat kelanjutannya. Di tempat lain, mari kita lihat Kai dan murid bela diri lainnya merayakan nilai sempurna mereka. Lukas mencoba memberikan semua pujian kepada Segul, menyebut itu berkat latihan khususnya. Tampaknya Lukas sengaja melakukan hal itu agar tidak ada satu orang pun yang mencurigainya. Kai lalu bertanya kepada teman-temannya, kira-kira untuk apa mereka akan menggunakan poin bonus 20 angka peringkat pertama mereka. Sharp menjawab bahwa dia ingin menabungnya karena dia masih harus mentraktir Kai makan nanti. Sedangkan Kai sendiri merasa pilihan yang paling tepat adalah membeli bahan material tingkat tinggi untuk latihan tempur bulan depan. Lukas terkejut saat Kai menyebut latihan tempur dan Kai langsung menjelaskan tentang adanya acara bernama Menara Ellen. Rupanya tempat ini dikenal sebagai area ujian unik milik sekolah. Di dalamnya terdapat dunia ilusi dengan berbagai ras seperti monster sihir manusia, setengah binatang hingga raksasa. Karena monster di sana hanyalah ilusi para murid, tidak akan mati, sehingga mereka bisa belajar cara bertarung melawan berbagai ras demi membangun kekuatan tempur yang nyata. Namun hanya 100 siswa baru yang bisa masuk dan 12 siswa kelas elit sudah otomatis mendapat jatah. Sisanya harus berjuang mendapatkan tempat yang ada. Kai menjelaskan bahwa peserta dipilih berdasarkan peringkat turnamen penjinakan setiap tahunnya. Karena nilai mereka semua sempurna, Kai sangat yakin mereka bakal terpilih. Tapi tunggu dulu, perhatikan bagian ini. Tepat setelah itu, Sharp dan Collins pergi ke toko material untuk membeli peralatan latihan. Saat Lukas melihat hal itu, dia menyadari para praktisi bela diri ini sangat berambisi untuk jadi lebih kuat. Ini membuatnya merasa jauh lebih senang, karena sudah membantu semuanya meraih nilai sempurna di turnamen. Kai lalu menarik Lukas untuk ikut pergi ke toko material, tapi Lukas menolak sambil menunjukkan Leontin pemberian Sigul. Leontin itu terlihat seperti sebuah gigi monster dan Lukas ingin memeriksanya lebih lanjut. Rupanya benda ini hanya diberikan kepada 3 orang pertama dengan nilai sempurna di turnamen. Kai menggoda Lukas dan bilang jika urutannya berbeda, Leontin itu pasti jatuh ke tangan Tishi. Lukas tersenyum dan berkata bahwa keberuntungannya sedang bagus. Kai lalu memberitahu Lukas kalau dia akan pergi ke toko material untuk segera menyusul teman-temannya yang lain. Sementara itu, pihak Departemen Penyihir mengetahui kabar bahwa semua anak bela diri mendapat nilai bagus, membuat mereka kesal setengah mati, terutama murid kelas Greg. Salah satu murid bernama Laya membahas mimpi mereka untuk bertahan di puncak selama 3 tahun berturut-turut demi menjadi kelas terbaik. Laya sangat murka karena ayahnya sudah berjuang keras selama 10 tahun terakhir ini hanya untuk tujuan tersebut. Murid lain datang dengan sangat marah karena anak-anak bela diri telah merebut semua jatah untuk ajang Menara Ellen. Seseorang mencoba menenangkan situasi dengan mengingatkan bahwa anak bela diri tidak curang, namun murid itu tetap bersikeras bahwa Departemen Bela Diri menyuap penguji. Kalian pasti bisa menebak sendiri bagaimana fitnah ini langsung memengaruhi opini semua orang. Opini mereka semua. Mereka ingat kalau Kai ada di departemen itu dan dengan kekayaan keluarganya yang melimpah, sangat mudah bagi mereka untuk menyuap para guru. Seorang siswa berkacamata bernama Andre kemudian menyela pembicaraan. Dia mengaku baru saja melihat Sharp dan Collins membeli peralatan latihan terakhir yang tersisa di toko material sekolah. Dia memprovokasi teman-temannya bahwa saat departemen itu menerima bonus 20 poin, mereka akan mulai merebut semuanya, termasuk bahan material berharga yang seharusnya menjadi milik mereka. Tiba-tiba, Laya membisikkan sesuatu kepada teman-temannya bahwa Meridian, anak bela diri, lebih rapuh dari kaca. Dia mengajak mereka untuk memberi pelajaran dan tak lama kemudian, ketiganya menyudutkan Sharp dan Collins. Sharp langsung tumbang seketika dan saat Collins melihat luka di punggung temannya dia, menyadari kalau itu adalah racun berbahaya yang butuh penanganan cepat.
Collins akhirnya menawarkan semua poin mereka agar mereka dilepaskan, namun Laya justru menyerangnya menggunakan tembakan racun sambil berteriak kalau mereka tidak mengincar poin. Collins yang kesakitan bertanya mengapa mereka diserang, dan Laya dengan sangat kejam mengungkap tuntutan sederhananya saat itu. Dia ingin mereka berdua merangkak kembali ke Departemen Bela Diri dan memberitahu semua orang bahwa hidup mereka tidak berguna, bahkan lebih rendah daripada serangga lemah. Beberapa jam kemudian, Lukas dan Kai mulai kebingungan mencari keberadaan dua temannya. Mereka berjalan mengitari halaman sambil meneriakkan nama keduanya. Lukas sangat khawatir sementara Kai berpikir mereka hanya terlambat. Namun Lukas merasakan firasat buruk karena ini adalah kali pertama dirinya mencium bau darah yang sangat menyengat di sepanjang jalan setapak yang sedang mereka lalui saat ini. Tiba-tiba saja Lukas berhasil mengunci sumber bau darah tersebut. Dia langsung berlari kencang ke arah sana. Kai yang terkejut melihat Lukas tiba-tiba melesat pun segera mengejarnya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka menemukan Collins dan Sharp terkapar berlumuran darah di semak-semak. Kemarahan besar langsung membakar diri Lukas yang menuntut penjelasan siapa yang tega berbuat kejam seperti ini. Dia segera memeriksa keadaan mereka dan dengan sisa tenaga terakhirnya Collins berbisik bahwa Laya dan gengnya yang menyerang mereka. Percayalah kawan amarah Lukas, kali ini benar-benar akan meledak. Kalian dan aku akan melihat bagaimana emosi Lukas meledak saat tahu Meridian temannya dihancurkan, membuat Kai ketakutan setengah mati. Lukas menenangkan Kai bahwa mereka masih hidup walau pingsan, lalu menyuruhnya segera mencari obat selagi dia mencoba menghentikan aliran darah yang keluar. Kai langsung bergegas pergi meninggalkan Lukas sendirian untuk memeriksa kembali situasi mengerikan di depannya. Dia menyadari bahwa tulang mereka hancur berkeping-keping akibat jurus penghancur tulang yang biasa digunakan oleh para pembunuh bayaran. Lukas pun langsung bersumpah akan menghabisi para pelaku yang tega menggunakan teknik kejam itu kepada teman-teman sekamarnya. Bagi Lukas, tindakan brutal ini bukan lagi sekadar perundungan biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori percobaan pembunuhan. Mendengar Sharp yang sesak napas sambil memanggil ibunya, Lukas menenangkannya dan berjanji akan membalaskan dendam mereka semua. Tidak lama kemudian Kai kembali bersama Tishi yang sempat dia temui di jalan, dan Tishi sangat terkejut melihat kondisi mereka. Lukas meyakinkan Tishi bahwa nyawa mereka tidak terancam meskipun kondisi luka yang diderita memang membutuhkan penanganan yang sangat serius. Mereka harus beristirahat selama beberapa hari ke depan, membuat Kai merasa sangat lega karena tindakan cepat pertolongan pertama dari Lukas. Dengan penuh amarah, Tishi berniat melaporkan kejadian ini ke Dewan Murid besok hari, namun rencana itu langsung diragukan. Kai menganggap hal itu sia-sia saja karena para guru pun selalu pura-pura tidak tahu dengan semua penderitaan mereka. Tapi perhatikan baik-baik, begitu Lukas bilang tidak peduli, ekspresi wajahnya langsung berubah drastis, membuat Tishi merinding ketakutan. Tishi menyadari bahwa sisi lembut Lukas yang biasa dia lihat kini telah lenyap berganti menjadi sosok pembunuh berdarah dingin. Lukas pun bersumpah akan menuntut balas tanpa ampun, dan keesokan harinya dia langsung mendatangi ruangan Dewan Murid Akademinya. Dia menemui Theod untuk menuntut duel resmi melawan kelas Greg demi menegakkan keadilan atas apa yang menimpa teman-temannya. Jika mereka menang, Lukas menuntut permintaan maaf, namun jika kalah, mereka rela menyerahkan seluruh bonus berharga peringkat S milik mereka. Theod menanggapi dengan santai bahwa tidak ada bukti kuat dan bertanya, apakah bonus yang dimaksud adalah liontin berharga itu. Theod kemudian melemparkan liontin itu ke lantai dengan sombong, menganggap benda tersebut sama sekali tidak memiliki nilai berharga. Dia meminta taruhan yang jauh lebih besar jika serius ingin berduel, membuat Kai langsung naik darah melihat kelakuan sombongnya. Lukas menahanan Kai agar tidak terbawa emosi, lalu dengan tenang bertanya kepada Theod apa yang ingin dia jadikan taruhan. Tanpa ragu, Theod meminta mereka mempertaruhkan kualifikasi masuk Menara Ellen yang sangat didambakan oleh seluruh murid akademi. Pihak yang kalah akan kehilangan hak akses sepenuhnya, dan Lukas tanpa berpikir panjang langsung menyetujui persyaratan gila tersebut.
Setelah kesepakatan tercapai, duel akbar dijadwalkan 2 hari kemudian dan langsung menjadi pusat perhatian seluruh penjuru sekolah. Kalian pasti tahu kan betapa menyebalkannya para murid baru yang tidak terima kelas bela diri mendapat slot Menara Allen. Mereka langsung bersorak mendukung kelas Greg, bahkan Greg sendiri memuji 3 orang yang telah menghajar Sharp dan Collins. Di sisi lain, Sikh hanya diam membisu, namun diam-diam meningkatkan intensitas latihan tempur mereka dengan sangat keras. Saat hari pertarungan tiba, penonton sudah memadati arena pertarungan dan mayoritas dari mereka tentu saja mendukung kubu Greg. Laya yang bermulut besar mulai mengejek Lukas, menyuruhnya mundur sebelum dipermalukan di depan umum karena ditonton banyak orang. Lukas hanya menanggapi dengan santai bahwa hasil akhir dari pertandingan ini tidak akan pernah bisa ditebak oleh siapapun. Wasit kemudian meminta kedua belah pihak bersiap dan Kai maju sebagai perwakilan pertama dari kelas bela diri mereka. Dia akan berhadapan dengan Andre dan begitu bel pertandingan berbunyi, Kai langsung melesat melakukan serangan kejutan yang cepat. Andre mencoba menahan lajunya dengan serangan es, namun Kai berhasil menghalau semua serangan tersebut dengan sangat mudah. Kai bahkan mengejek kekuatan es lawan dan menanyakan apakah itu kemampuan terbaiknya tanpa tahu bahwa Andre sudah menyiapkan jebakan rahasia. Andre memanfaatkan kepolosan Kai yang menggebu-gebu dan sebelum Kai menyadarinya, dia tiba-tiba saja sudah terperangkap di tengah arena. Duri es raksasa mengurung tubuhnya membuat Andre tersenyum penuh kemenangan karena yakin Kai tidak akan bisa meloloskan diri. Duri es itu perlahan mulai menusuk dan melukai tubuh Kai hingga bersimbah darah segar membuat Andre makin sombong. Sambil mengejek akibat memprovokasi seorang penyihir, Andre berjalan mendekati Kai yang masih tergantung tak berdaya di duri es. Di luar arena, Laya terus tertawa, mengejek dan menawarkan belas kasihan jika Lukas mau segera menyerah kalah sekarang juga. Mendengar ocehan itu, Lukas menatap tajam dengan aura menyeramkan, menyuruhnya diam karena bising dengan segala omong kosongnya. Sementara di arena pertandingan, Andre yang melangkah terlalu dekat dengan Kai tidak menyadari bahaya yang sedang mengintainya. Kai rupanya menggenggam slime lava mematikan yang dia ambil dari pegunungan monster, membuat Laya berteriak histeris ketakutan. Dia berteriak menyuruh Andre segera menjauh, namun terlambat karena ledakan dahsyat dari slime lava itu langsung tercipta. Ledakan dahsyat itu membuat musuh gemetar ketakutan, dan jujur saja kita semua pasti heran melihat keberanian luar biasa dari Kai yang nekat menggunakan trik sangat berbahaya seperti itu. Andre terkejut. Kalian harus lihat ini, Kai tiba-tiba menyayat ketiak Andre dengan pisau membuatnya mundur menahan sakit. Penonton justru salah fokus pada kaki Kai yang gosong. Mereka tidak percaya dengan kegilaan yang baru saja terjadi. Kai nekat meledakkan kakinya sendiri demi lolos dari penjara es. Rupanya aksi gila ini adalah bagian rencana Lukas. Lukas memang sudah mengajarinya cara menghadapi Andre. Di sisi lain, Andre merasa sangat terhina terluka oleh petarung fisik. Namun Andre yakin Kai tidak akan bisa lari lagi karena kakinya hancur. Andre langsung meluncurkan serangan jarak jauh. Kai menangkis serangan itu di udara menggunakan kantong berisi lendir lava slime. Ledakan dahsyat pun langsung terjadi. Asap tebal menyelimuti arena. Kai memanfaatkan momen ini untuk menerobos mendekati Andre dengan tatapan yang sangat mengerikan. Di mata Andre, sosok Kai terlihat seperti iblis haus darah yang siap menerkamnya dari balik kabut asap. Andre berteriak panik sambil menciptakan dinding es tebal, tapi Kai langsung menghantam dan menghancurkannya dengan pukulan mentah. Nah, perhatikan bagian ini. Kai tersenyum sinis dan mengejek penyihir es yang selalu ceroboh di akhir pertarungan. Andre menangis ketakutan seperti bayi memohon agar Kai menjauh. Tapi Kai langsung melayangkan sundulan keras hingga kacamata Andre hancur. Andre terpental jauh dan menabrak dinding arena hingga pingsan. Dia syok, pelindung esnya hancur oleh kekuatan fisik murni. Andre benar-benar tidak menyangka bisa kalah mengenaskan dari seorang seniman bela diri yang selama ini dianggap remeh. Kai pun keluar sebagai pemenang. Dia berjalan kembali ke arah Lukas sambil memamerkan kemenangannya dengan penuh rasa bangga. Lukas melemparkan ramuan pemulihan padanya. Kai merasa heran kenapa fisiknya mendadak sangat prima sejak pagi hari tadi.
Dia tidak tahu kalau Lukas diam-diam memasukkan ramuan penguat kemampuan buatan sendiri ke dalam menu sarapan paginya. Setelah kemenangan Kai, kini giliran Tishi yang akan maju ke arena untuk menghadapi tantangan dari penyihir bernama Laya. Kai merasa cemas dan bertanya apakah Tishi akan baik-baik saja. Lukas meyakinkannya bahwa Tishi pasti bisa mengatasinya. Di arena Laya mengejek Andre yang kalah karena mengalah pada Kai yang merupakan anggota dari keluarga terpandang Troy. Hal itu membuat Tishi sangat kesal karena tidak ada yang mau mengakui kemenangan murni Kai lewat kerja kerasnya. Saat Tishi sedang melamun Laya, tiba-tiba melancarkan serangan kejutan yang sangat cepat ke arahnya tanpa peringatan sama sekali. Beruntung Tishi berhasil menghindar walau dia tahu tubuhnya bisa hancur berkeping-keping jika terkena serangan telak tersebut. Laya mulai mengoceh sombong tentang prinsip moral bela diri, menegaskan bahwa penyihir hanya peduli pada hasil akhir pertempuran. Kalian pasti tahu kan tipe penyihir sombong ini Laya menyerang lagi, tapi kali ini Tishi sudah sangat bersiap. Tishi dengan mudah mementalkan semua serangan Laya dan langsung melesat mendekatinya dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Pukulan Tishi mendarat telak di wajah Laya membuatnya syok karena tidak percaya petarung level 1 bisa secepat itu. Sebelum Laya sempat bereaksi, Tishi sudah mencengkeram tangannya dengan erat siap memberikan pelajaran berharga tentang etika bertarung. Tishi meremukkan lengan Laya sambil menegaskan bahwa seni bela diri menghargai kehidupan tidak seperti para penyihir sampah itu. Tanpa ampun Tishi melancarkan serangan bertubi-tubi ke tubuh Laya, mengincar titik meridian vital untuk melumpuhkan aliran energinya. Seluruh penonton tercengang melihat aksi brutal Tishi. Di pinggir arena, Lukas merasa sangat puas dengan performa muridnya itu. Laya akhirnya pingsan di arena membawa kemenangan kedua secara beruntun untuk Departemen Seni Bela Diri yang diremehkan. Terungkap bahwa Laya membawa jarum beracun namun Tishi sama sekali tidak memberinya celah sedikit pun untuk menggunakannya. Ternyata kecurangan itu diizinkan oleh Teud. Mina yang mendengar hal ini langsung murka, tapi Teud menganggapnya sebagai angin lalu. Arena kini menjadi sangat ricuh karena tidak ada yang menduga seniman bela diri akan mendominasi seluruh jalannya turnamen. Murid ketiga yang akan melawan Lukas mulai panik karena Departemen Penyihir telah dipermalukan habis-habisan secara berturut-turut. Meski begitu dia merasa masih punya peluang berkat teknik terlarang yang sangat berbahaya miliknya. Pertandingan ketiga pun dimulai. Musuh langsung melesat kencang ke arah Lukas dengan kecepatan yang luar biasa. Dia menguasai teknik fisik khusus yang membuatnya sangat percaya diri bisa mengalahkan Lukas dengan sangat mudah sekali. Dia yakin Lukas takkan bisa melacak gerakannya yang lincah. Tishi menyadari Lukas sengaja diam untuk fokus memperkuat pertahanan. Lukas tidak berniat menunjukkan kekuatan aslinya, melainkan hanya ingin menguji sampai mana batas kemampuan dari lawannya itu. Lukas mengejutkan musuhnya dengan tiba-tiba muncul di hadapannya bersiap melayangkan pukulan keras tepat ke arah kepala lawan. Namun Lukas sengaja melesetkan pukulan itu memberi celah agar musuh melompat mundur dan melemparkan belati ke arah kejauhan. Ketakutan mulai merayapi tubuh musuh saat merasakan aura mengerikan yang tiba-tiba menguar dari dalam diri seorang Lukas. Tapi dia sudah menyiapkan rencana licik dengan mengendalikan belati yang tadi dilempar agar kembali menyerang dari belakang. Pisau itu melesat balik dan menyayat leher Lukas, tapi tenang saja, kalian pasti tahu Lukas tidak akan goyah. Kalian harus lihat ini, si sombong mulai pamer teknik penghancur tulang merasa tak terkalahkan sebelum menyerang Lukas lagi. Dia melihat Lukas hanya diam saja sambil sesumbar akan meremukan setiap jengkal tulang di tubuhnya. Tapi tepat ketika dia mendekat, Lukas tiba-tiba menghindar ke samping dan memperingatkan bahwa lawannya tidak akan lolos begitu saja. Si brengsek itu syok setengah mati karena tekniknya gagal dan Lukas masih bisa bergerak. Sementara itu, Kai cemas melihat Lukas terus kesulitan, merasa ada yang tidak beres. Lalu musuh Lukas merayap ke belakangnya, merasa di atas angin. Saat dia hendak menancapkan pisau tajam itu ke leher Lukas untuk menghabisinya, Lukas justru langsung mencengkeram lengannya, berkata bahwa kesabarannya sudah habis dan sekarang giliran dia. Lukas lalu menghentakkan satu kakinya ke tanah.
meledakkan kepulan debu tebal yang menyelimuti mereka. Si musuh gemetar ketakutan melihat kedahsyatan kekuatan kaki Lucas. Dengan musuh dalam jangkauannya dan debu yang menghalangi pandangan dari luar, Lukas dengan dingin berbisik pelan bahwa dia tidak perlu khawatir akan ada orang luar yang melihat nasibnya nanti. Si keparat masih merasa punya harapan, tapi perhatikan ini, Lukas membantingnya ke tanah lalu menusuk tangannya sendiri dengan belati itu hingga berteriak histeri. Lukas kemudian bertanya kepada pria itu bagaimana rasanya ditusuk dengan senjata yang sama yang dia gunakan untuk menyiksa Collins dan Sharp. Dia terus menghajarnya tanpa ampun layaknya boneka mainan, dan si musuh mulai menyadari bahwa sihirnya mendadak lenyap, yang berarti serangan terakhir Lukas telah memutuskan meridian sihirnya. Sadar bahwa dia akan tewas dipukuli, si brengsek itu langsung memohon ampun dan menyuruh Lukas berhenti. Saat itu debu perlahan menipis sehingga Lukas terpaksa harus melepaskannya begitu saja. Namun Greg sama sekali tidak percaya bahwa lawannya menyerah begitu saja karena mengira dia masih sanggup mengalahkan Lukas dengan kemampuannya. Sigurd sangat kecewa pada Greg karena tidak bisa melihat tingkat keparahan luka muridnya sendiri. Meski begitu, Sigurd khawatir masalah ini kelak akan membawa petaka besar bagi departemen mereka. Berkat kemenangan Lukas, Departemen Seni Bela Diri berhasil menyapu bersih 3 pertandingan dan para murid mulai merayakannya. Saat Lukas sedang berjalan kembali ke teman-temannya, tiba-tiba si keparat menyerang dari belakang, berniat menusukkan belatinya ke lehernya. Namun Lukas lenyap seketika dari pandangan dan tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Lukas lalu menyerang leher pria itu dengan teknik rahasia. Tepat saat itu juga si musuh merasakan ada sesuatu yang mulai keluar meninggalkan tubuhnya. Dia langsung ambruk pingsan di tanah tak paham apa yang baru saja dilakukan Lukas. Lukas berdiri menatapnya dari atas bertanya, apakah dia tidak tahu bahwa dia juga bisa diserang balik menggunakan teknik yang sama. Melihat seluruh kejadian itu, Iowa langsung membeku ketakutan membuat Julia penasaran, lalu langsung bertanya, ada masalah apa? Kalian sadar tidak? Rupanya Iowa mengenali jurus Lukas sebagai teknik pemutus meridian kuno legendaris yang sangat langka dari kitab kuno. Faktanya, belum ada ahli bela diri di kekaisaran yang sanggup menggunakan jurus ini selama 100 tahun terakhir. Hal ini membuatnya semakin penasaran tentang siapa sebenarnya Lukas itu. Usai laga, para murid bela diri merayakan kemenangan mereka dengan sangat sombong, bahkan mengejek para penyihir sebagai pengecut yang hanya mengandalkan serangan kejutan saja. Mereka kini sangat percaya diri, memiliki kemampuan mumpuni untuk menantang balik. Para penyihir berduel, tiba-tiba Sigurd datang memperingatkan bahwa mereka sudah terlalu sombong dan melupakan batasan diri. Dia selalu menasihati agar jangan takabur. Namun, seorang murid membantah dengan alasan mereka juga memenangkan turnamen penjinakan monster. Sig menegaskan kemenangan itu hanya karena monster magis sedang tertekan akibat serangan bertubi-tubi. Sigle menyimpulkan mereka hanya sedang beruntung. Meski begitu, dia mengakui duel kali ini dimenangkan lewat keahlian murni, tapi hanya peserta duel saja yang benar-benar berbakat. Karena situasi aslinya seperti itu, dia kembali bertanya, apakah mereka mau terus hidup menumpang pada kekuatan orang lain saja? Seigal kemudian bertanya pada mereka, apakah mereka rela tetap lemah dan mudah dihajar layaknya Collins dan Sharp? Dia menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak akan pernah kuat jika bermental seperti itu. Saat melangkah pergi, Seagult berkata, lebih baik mereka segera keluar saja jika ingin terus hidup lemah tanpa usaha. Ucapan tajam Siglet menusuk relung hati para murid yang langsung bertekad menjadi jauh lebih tangguh untuk membuktikan diri. Lukas setuju sepenuhnya karena dia tahu ucapan gurunya itu benar. Memang bagus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tetapi percaya diri tanpa diiringi latihan keras tidak akan pernah mengubah apapun. Seagul kemudian berpapasan dengan Linda yang memujinya karena kini mulai bertingkah seperti wali kelas yang hebat. Seigul membalas bahwa dia hanya melakukan ini agar anak-anak tidak bernasib buruk sepertinya.
Seigol lalu bertanya maksud kedatangan Linda dan Linda menyodorkan sebuah amplop berisi detail kondisi lawannya. Dan percayalah, kalian bakal terkejut melihat Meridian pria itu hancur total. Pola jaring laba-laba ini mirip jurus terlarang kuno Meridian Crusher. Kalian harus lihat nasib malang cowok ini. Dia terkapar di ruang medis kesakitan karena kehilangan seluruh sihirnya. Tak lama kemudian, ayah anak itu datang ke sekolah, marah-marah karena putranya tidak bisa memakai sihir lagi. Dia menuntut hukuman berat bagi pelaku dengan cara membubarkan kelas bela diri tersebut. Tepat saat itu Sigurd masuk dan sepakat bahwa pelaku memang harus dihukum dengan seadil-adilnya. Alasannya, karena sihir yang dipakai Laya dan krunya saat duel sangat cocok dengan pola luka milik Sharp serta Collins. Sigurd menegaskan hal ini membuktikan bahwa Laya dan kawan-kawannya adalah pelaku utama yang menyerang mereka. Dia pun meminta kepala sekolah menghukum Greg beserta murid-muridnya karena merekalah dalang sebenarnya di balik kekacauan ini. Mendengar tuduhan itu, Greg kaget karena Sigurd malah membahas masalah sensitif tersebut di saat yang sangat tidak tepat. Greg langsung memotong pembicaraan dan meminta Sigurd fokus membahas siapa dalang di balik kehancuran aliran sihir putranya. Namun Sigurd membalas bahwa tuduhan jurus terlarang itu belum terbukti sama sekali karena Meridian Crusher sangatlah rumit. Jurus level dewa seperti itu tidak mungkin bisa dikuasai oleh seorang petarung pemula seperti Lukas di akademi. Dalam hati sang ayah setuju karena tahu mustahil bagi pemuda tidak berguna yang dibuang oleh dewa bisa menggunakan teknik kuno sehebat itu. Tapi Greg tetap bersikeras membantah dan mengajukan argumen barunya sendiri. Dia bilang petarung senior pasti mampu melakukannya. Dan jika diingat kembali, hanya ada satu ahli bela diri hebat di arena waktu itu, yaitu Sigurd. Nah, di sini tensi perdebatan mereka mulai memanas kawan-kawan. Sigurd mendekat lalu menantang Greg bahwa jika dia bisa memakai jurus itu, Greg pasti sudah dilumpuhkan sejak dulu. Kepala sekolah akhirnya menengahi dan meminta penjelasan atas kondisi Greg. Sigurd lalu menjawab dengan santai sekali. Dia menduga ini hanyalah hukum karma yang menimpanya. Sebelumnya Sigurd sudah bertanya langsung kepada Lukas tentang duel maut itu dan Lukas tetap bersikuh tidak memakai jurus terlarang. Pemuda itu bahkan memberikan teori lain yang masuk akal. Lukas Dewas menceritakan bahwa Greg membayar mahal pembunuh bayaran pasar gelap demi belajar cara-cara kejam untuk menyiksa orang lain. Akibat kelakuannya itu, dia dicap sebagai bangsawan bermasalah. Lukas curiga ada pihak kuat dari dunia bawah tanah yang panik karena takut rahasia kotor mereka akan bocor ke publik lalu sengaja memanfaatkan situasi duel untuk membungkamnya. Setelah mendengar penjelasan logis tersebut, kepala sekolah mulai percaya membuat suasana ruangan menjadi semakin hening. Tapi ayah Greg sangat murka melihat masalah ini diredam begitu saja. Kalian pasti paham merasa frustrasinya kan? Greg menuduh itu hanyalah asumsi belaka dan Sigurd setuju. Tapi teori itu jauh lebih masuk akal dibanding menuduh murid pemula menguasai jurus terlarang. Meski begitu, Sigurd memperingatkan kemungkinan adanya penyusup di sana. Dia menatap tajam ke arah Greg dan berkata bahwa Greg akan berada dalam bahaya besar jika sampai memancing kemarahan sosok misterius tersebut. Dia juga mengingatkan bahwa jurus Meridian Crusher sangatlah mematikan karena sanggup menghancurkan aliran sihir penyihir berbakat sekalipun. Di sisi lain, Otani diam-diam mengunjungi perpustakaan untuk memeriksa arsip buku tua. Benar saja dia menemukan bukti bahwa buku tentang jurus terlarang itu baru saja dibaca. Bahkan bentuk segel tangan yang digunakan oleh Lukas pada Greg persis seperti ilustrasi rahasia di dalam buku tersebut. Sementara itu di pemandian air panas, pegunungan Lukas sedang melakukan ritual pengobatan khusus untuk menyembuhkan Collins dan Sharp. Keduanya berteriak histeris saat jaringan otot mereka yang rusak parah mulai tumbuh kembali secara perlahan. Lukas sangat paham rasa sakitnya, tapi dia berharap mereka bisa bertahan sebentar lagi karena seniman bela diri juga punya kemampuan regenerasi layaknya penyihir. Beberapa hari kemudian, Hall dan Catherine tiba di Ducktown dengan perasaan gembira.
Hall berkata mereka akan segera menemui anak-anak mereka. Namun tujuan pertama mereka adalah kediaman megah keluarga Miranda. Catherine tampak sangat cemas saat berdiri di depan gerbang. Hall pun bertanya apakah kondisinya baik-baik saja. Dan dia meyakinkan suaminya bahwa dia hanya teringat memori masa lalu. Tiba-tiba saja adik laki-laki Catherine, yaitu Sien, berkuda keluar menemui mereka. Air mata Catherine tumpah karena sudah sangat lama tidak berjumpa dengannya. 10 tahun lalu, klan Bespoke meluncurkan invasi besar-besaran ke perbatasan kekaisaran, memicu perang dahsyat di sana. Seluruh rakyat bersatu melawan pasukan itu. Setelah bertempur selama 3 hari 3 malam, kedua belah pihak hancur lebur. Di tengah perang berdarah itulah, komandan ksatria muda bernama Hall Ryan bertemu dengan seorang penyihir hebat, Catherine. Karena berjuang melewati maut bersama, keduanya bersumpah untuk saling menjaga dan menghabiskan sisa hidup mereka berdampingan. Sayangnya ayah Catherine menentang keras pernikahan itu hingga memutuskan hubungan keluarga mereka sepenuhnya. Sian sangat terkejut mereka bertemu di akademi. Kelanjutan kisah seru ini wajib banget kita pantau terus sama-sama. Yuk ikuti kisah seru ini. Cian bilang ayahnya sudah dengar banyak tentang Julia yang sangat mirip dengannya dulu. Catherine sangat terkejut saat tahu bahwa ayahnya ternyata mengakui keberadaan Julia dan Lucas selama ini. Sian lalu menyarankan Catherine untuk pulang karena sang ayah sebenarnya selalu ingin bertemu dengannya kembali. Catherine sangat senang mendengarnya, tapi Sian menegaskan bahwa sang ayah hanya ingin bertemu dengannya saja. Hall pun langsung memahami hal tersebut. Hall menyuruh Catherine pergi menemui keluarganya karena dia sendiri harus segera berangkat bertugas ke garis depan pertempuran. Catherine sempat ingin membantah. Namun Hall menenangkannya dan berkata bahwa dia sangat bahagia karena akhirnya sang istri tercinta bisa pulang ke rumahnya sendiri. Dia berjanji akan menjemputnya begitu tugasnya selesai. Melihat hal itu, Chien menyadari bahwa Hall adalah sosok suami yang luar biasa. Hall rela membuang harga dirinya dan meminta bantuan secara diam-diam demi membantu Catherine bisa berdamai kembali dengan sang ayah. Meski begitu, sang ayah tetap bersikap dingin karena putrinya nekat menikah dengan seorang pendekar bela diri biasa. Chien sangat berharap suatu hari nanti akan ada seseorang yang bisa menghapus prasangka buruk masyarakat terhadap para pendekar. Sementara itu di akademi, Kai Lucas dan Julia pergi ke kantin bersama. Rumor serangan pembunuh bayaran sudah menyebar luas. Tak lama kemudian, Kai pamit untuk mengantarkan makanan pada Collins dan Sharp meninggalkan Julia hanya berdua bersama Lucas. Lucas pun langsung menyadari jepit rambut baru milik Julia. Julia menjelaskan bahwa Iowa yang memberikan jepit indah itu padanya. Nah, bagian ini menarik banget. Lucas langsung paham kalau keluarga Miranda sengaja mendekati Julia karena bakat sihirnya yang luar biasa. Dia merasa senang dan meminta Julia agar bisa berteman baik dengan Iowa demi kebaikan ibu mereka ke depannya nanti. Tiba-tiba, Julia teringat harus segera menulis surat untuk ibunya demi memberi kabar bahwa kini dia terpilih menjadi perwakilan kelas. Saat sedang sibuk bersiap, Mina datang menghampiri untuk memberikan selamat atas posisi barunya yang sangat membanggakan di kelas itu. Mina yakin Julia akan menjadi pilar penting sekolah di masa depan. Di sisi lain, Iowa mendadak berdiri dari kursinya. Dia langsung pergi meninggalkan kantin dengan emosi yang meluap-luap. Beberapa menit sebelumnya, Iowa sempat menemui kepala sekolah Linda. Dia memprotes terpilihnya Julia sebagai perwakilan kelas. Namun Linda menjelaskan bahwa Julia memang jauh lebih unggul dalam segala hal. Karena alasan itulah, Julia dianggap lebih cocok memimpin kelas. Linda meminta Iowa untuk mengerti, namun tampaknya Iowa tetap tidak terima. Dia benar-benar merasa frustrasi karena harus kalah lagi dari Julia. Iowa pun bertekad membuktikan bahwa keputusan guru itu salah besar. Kalian pasti tahu kan, kelanjutannya Iowa berniat membuktikan guru memilih Julia hanya karena pilih kasih saat dia pergi meninggalkan kantin. Julia bisa melihat kemarahan Iowa yang bahkan belum menyentuh makanannya. Mina kemudian bertanya apakah Julia berteman dekat dengan Iowa. Julia mengiyakan karena mereka adalah teman sekamar.
Dia menceritakan betapa hebatnya sihir mental milik Iowa setelah melihatnya secara langsung. Mina setuju sihir itu sangat langka. Namun sebelum melanjutkan bicaranya, dia diam-diam mengaktifkan lingkaran sihir kedap suara di sana. Langkah ini dilakukan agar pembicaraan mereka aman. Mina berujar bahwa pengguna sihir mental yang cerdas biasanya sangat sulit dikendalikan. Dia lalu mengalihkan obrolan dengan menyombongkan sihir anginnya sendiri. Tapi Lukas langsung menyadari ada motif tersembunyi di balik sikapnya. Lukas pun meminta Mina untuk langsung saja menjelaskan tujuan sebenarnya datang ke sana tanpa perlu berbasa-basi lagi dengannya. Mina sadar Lukas sangat waspada padanya, namun dia yakin bisa memanfaatkan Julia dengan mudah karena gadis polos itu sangat mengaguminya. Mengakui kejelian Lukas, Mina pun langsung bicara jujur. Dia menanyakan apakah mereka tahu tentang pegunungan monster di belakang sekolah. Wilayah itu dikenal sangat berbahaya. Mina menceritakan bahwa belakangan ini terjadi sebuah fenomena aneh di dalam hutan tersebut. Dia menjelaskan bahwa jumlah monster tingkat rendah berkurang drastis secara misterius di area perbatasan pegunungan belakangan ini. Bahkan anak macan tutul sihir yang biasanya berkeliaran kini hilang tanpa jejak. Situasi ini jelas terasa sangat tidak biasa. 3 hari lalu, tim penyelidik kekaisaran menemukan jejak pembunuh monster tingkat tinggi yang sangat mengerikan di dalam hutan. Julia langsung panik karena takut mereka menemukan tempat persembunyian Uru. Namun Lukas dengan sigap mengalihkan perhatian lewat batuk kecil. Dia berhasil memotong ucapan Julia sebelum Mina curiga. Lukas pun bertanya apakah Mina ingin memberi mereka misi lapangan di sana. Dia juga menanyakan tingkat kesulitan misinya. Sadar bahwa Lukas tampak kurang tertarik, Mina segera memancingnya dengan tawaran menggiurkan. Dia menjanjikan 100 poin penuh jika mereka berhasil menyelesaikannya. Mendengar nominal poin sebesar itu, mata Lukas langsung berbinar senang. Dia langsung setuju dan yakin bisa menyelesaikannya bersama Julia. Di tempat lain, tepatnya di kediaman mewah keluarga Miranda, Catherine tengah makan malam canggung bersama saudara laki-lakinya dan sang ayah. Chien benar-benar heran melihat kelakuan keras kepala ayahnya. Ayah mereka justru menempatkan Catherine di kamar tamu biasa, padahal kamar lamanya sudah dibersihkan rapi demi menyambut kepulangannya. Ini membuktikan betapa keras kepalanya orang tua itu. Catherine sendiri bahkan tidak menyentuh makanannya, membuat suasana terasa mencekam seperti pemakaman. Tiba-tiba sang ayah akhirnya angkat bicara dan membuka percakapan. Dia mengaku sudah mendengar kabar tentang kehebatan sihir Julia. Wah, keputusan yang mengejutkan ya, dan disinilah kita menanti reaksi Catherine saat sang ayah akhirnya mau mengakui Julia. Ayo, kita mulai. Setelah berterima kasih pada ayahnya, Catherine bilang Lukas juga pendekar hebat, tapi Soa menjawab kalau dia sama sekali tidak peduli. Soa berkata bahwa keluarga Miranda hanya mencari mereka yang berbakat menjadi penyihir agung suci. Mendengar ini, Catherine sadar bahwa ayahnya tidak akan pernah mengubah pikirannya tentang seni bela diri. Tepat saat itu, seorang pelayan masuk dan melaporkan bahwa tim penyelidik yang dikirim ke pegunungan monster telah mengirim informasi baru. Sayan dan Catherine sangat terkejut mengetahui ada penyelidikan yang sedang berjalan. Soa membaca surat itu dan tim tersebut menginformasikan kepadanya bahwa sebuah area baru telah ditemukan di bawah sarang monster, namun tingkat bahayanya masih belum diketahui. Dan Catherine seketika berdiri untuk bertanya, apakah sesuatu yang buruk telah terjadi di pegunungan monster karena lokasi sekolah mereka sangatlah dekat. Ayah mereka langsung menenangkan mereka, mengingatkan bahwa para guru ada di sekolah dan pasukannya juga bersiap. Jadi tidak akan ada bahaya yang mengancam anak-anak selama mereka tetap diam dengan tenang di dalam sekolah. Soa kemudian melangkah keluar ruangan lalu menyuruh Catherine menunggu hingga masalah ini selesai sebelum menemui anak-anaknya. Catherine pun mematuhi perintah ayahnya. Meskipun jauh di lubuk hatinya, dia sangat mencemaskan anaknya. Kembali ke sekolah, Mina berjalan ke meja resepsionis untuk mengambil misi, namun dia sangat terkejut mendengar bahwa kriteria misi tersebut mendadak diubah. Dan dia baru bisa menerimanya jika memiliki minimal 5 anggota dalam timnya.
Petugas itu lalu mengungkapkan bahwa ketua OSIS lah yang mengubah aturan tersebut secara mendadak semalam karena adanya anomali di dalam gua pegunungan. Nah, perhatikan bagian ini. Mina langsung sadar kalau Theod sengaja mengubah syarat itu karena dia sangat yakin bahwa Mina tidak akan sanggup mengumpulkan 5 orang. Lukas yang melihat ini pun menyadari bahwa Mina tidak begitu populer, sehingga sangatlah sulit baginya untuk mencari 5 orang anggota. Dia akhirnya tersadar bahwa inilah alasan utama mengapa Mina mendekati dan bersikap sangat manis pada Julia sejak ujian masuk. Mina kemudian berjalan kembali ke arah mereka untuk mengabarkan bahwa misi ini, tapi Lukas memintanya menyerahkan urusan perekrutan padanya dan Julia. Mina pun berterima kasih meski sebenarnya dia merasa bersalah karena memanfaatkan mereka sebagai pion. Seperti dugaan, Lukas berhasil merekrut Kai ke dalam tim dan dia menerimanya dengan sangat gembira. Kai makin bersemangat karena orang tuanya baru saja membelikan peralatan tempur canggih baru dan dia ingin sekali segera mencobanya. Julia juga merekrut Mia dan saat Mina melihat anggota timnya, dia tidak percaya bahwa dirinya akan pergi menjalankan misi bersama anak-anak baru. Lukas lalu diam-diam bertanya, mengapa Julia mengajak Maya bukan Iowa? Julia menjawab dengan sedih bahwa Iowa masih belum mau mendengarkannya. Meskipun tim ini terlihat sangat tidak berpengalaman, Mina terpaksa tetap mengandalkan. Anda dan saya tahu dia hanya mengandalkan kekuatannya dan Julia untuk kesuksesan misi. Dia menyarankan untuk segera pergi karena meskipun menggunakan sihir percepatan mereka butuh waktu hingga setengah hari untuk sampai ke sarang monster, yang berarti mereka harus bergegas. Beberapa jam kemudian mereka tiba di tujuan lalu melihat bendera tim survei kekaisaran terpasang di luar gua, menandakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Di sisi lain, Lukas merasa sangat senang karena mereka tidak menemukan gua Uru. Namun tiba-tiba sesosok monster muncul di atas mereka. Sebelum Lukas sempat bergerak, Mina langsung menebas monster itu menggunakan sihir anginnya. Saat mereka hendak bersantai, monster lain mendadak muncul di belakang Mina dan menyerangnya dengan cepat. Namun Kai langsung melompat menghadang serangan itu menggunakan perisainya. Kai lalu meminta Mina membiarkan pertempuran jarak dekat diserahkan padanya dan Lukas. Lukas juga langsung beraksi dan menumbangkan beberapa monster, menyuruh Kai agar tidak mengambil semua pujian itu. Kai langsung menganggapnya sebagai ajang kompetisi lalu menantang Lukas apakah dia sanggup mengimbangi kecepatannya. Di saat bersamaan, Mia menciptakan pelindung air dan meyakinkan tim bahwa mereka bisa mempercayakan pertahanan kepadanya. Mina sangat senang melihat bahwa semua orang saling berkoordinasi dengan baik sesuai harapannya. Karena sedari tadi, Julia hanya diam di belakang Mina, menyuruhnya untuk menyerang monster-monster tersebut. Julia pun merapal sihir pelindung petir yang sangat kuat yang seketika memanggang habis semua monster yang terbang ke arah mereka. Kai benar-benar terpukau melihat betapa dahsyatnya sihir Julia. Bahkan Mina pun sempat bergumam kecil. Namun saat Julia bertanya apa yang diucapkannya, dia langsung berdalih bukan apa-apa. Ternyata dalam hati Mina mulai menyadari bahwa dia telah meremehkan Lukas beserta seluruh anggota timnya karena kemampuan mereka ternyata sangatlah bisa diandalkan. Setelah berhasil menghabisi semua monster, Mia menyembuhkan timnya dan Kai yang konyol mulai memujinya setinggi langit dengan berlebihan. Bahkan menyebutnya bagaikan seorang dewi. Wajah Mia pun memerah lalu meminta Kai tidak terlalu melebih-lebihkan hal tersebut. Padahal dia pasti akan langsung kegirangan setengah mati jika saja Lukas yang memanggilnya Dewi. Namun dia segera membuang pikiran konyol itu karena baginya lebih baik Lukas tidak terluka sejak awal. Tak lama kemudian mereka mulai melangkah masuk ke dalam gua dan mereka terpukau dengan luasnya gua. Ikuti terus perjalanan ini bersama saya karena saat mereka melangkah makin dalam, mari kita mulai perjalanan ini. Gua bawah tanah ini ternyata jauh lebih luas dari perkiraan, bahkan pasukan kecil bisa muat di sana.
Namun Lukas merasa gua tersebut sama sekali tidak terbentuk secara alami, melainkan sengaja digali oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Lukas juga memperingatkan tim bahwa area bawah tanah ini pasti sudah dipenuhi oleh banyak sekali monster magis berbahaya. Mina pun menyetujuinya karena semakin dalam mereka melangkah, bahayanya akan berlipat ganda. Tiba-tiba saja segerombolan musuh muncul. Sekumpulan goblin menyerang mereka, namun sebelum sempat mendekat Julia langsung memanggang semuanya menggunakan kekuatan sihir petir miliknya. Mina kemudian menyadari kalau monster-monster itu sudah terlalu lama tinggal di kegelapan hingga mata mereka buta total. Tidak ingin terus diam menunggu monster menyerang Kai, segera membagikan rencana taktis yang sangat cerdik kepada seluruh tim. Rencana pun langsung dijalankan. Tidak lama setelah itu Kai terlihat berlari kencang kembali ke arah tim dengan dikejar segerombolan besar monster kelaparan. Berkat umpan matang dari Kai, Julia, dan Mina berhasil memasang perangkap sihir mematikan dan menyapu bersih semua monster. Maya sangat terpukau melihat kerja sama epik itu dan Lukas pun setuju kalau taktik pancingan ini memang sangat efektif. Lukas curiga, jangan-jangan Kai sengaja memanfaatkan serangan area yang biasa ada di game bumi. Hal ini membuatnya berpikir kalau Kai juga seorang reinkarnator. Intinya Kai bertugas mengumpulkan monster di satu titik, lalu dua gadis penyihir kuat itu akan langsung menghabisi mereka. Coba perhatikan baik-baik. Kai menjelaskan kalau taktik berbahaya ini hanya bisa berhasil karena dia memakai perlengkapan pelindung tingkat tinggi. Kai bahkan sempat mengejek Lukas dengan nada sombong karena merasa sudah merebut semua perhatian darinya. Tapi sebenarnya Lukas tidak peduli. Bagaimanapun juga, berkat strategi cerdik dari Kai tim, mereka bisa terus bergerak maju dengan sangat lancar dan aman. Mereka terus membantai monster sepanjang jalan, hingga akhirnya mendekati jantung penjara bawah tanah ini. Mereka bahkan sempat melewati tumpukan harta karun. Saat para gadis memutuskan untuk beristirahat sejenak, Kai yang telanjur ketagihan berburu justru langsung berlari pergi mencari mangsa baru. Tidak butuh waktu lama bagi Kai untuk kembali dengan segerombolan monster liar yang siap menerkam di belakangnya. Namun sialnya bagi Kai, teman-temannya sudah tidak ada di sana. Tanpa sepengetahuannya mereka semua telah bersembunyi di sebuah celah sempit. Karena Kai terus mengganggu waktu istirahat mereka, dia pun terpaksa berlari pontang-panting kembali ke arah pintu masuk gua bersama para monster. Lukas dengan santai menyindir kalau mereka sebaiknya mengorbankan Kai saja karena itu adalah kesalahannya sendiri. Julia bahkan ikut mendoakan keselamatannya di akhirat. Tapi berbeda dengan yang lain, Mia justru ingin menjadi pahlawan kesiangan. Dia bersikeras ingin menyelamatkan Kai bagaimanapun caranya. Teman-temannya sampai tidak habis pikir kenapa Mia menganggap lelucon ini dengan sangat serius. Tiba-tiba terdengar jeritan yang sangat keras. Maya mengira itu suara Kai, tapi Lukas segera menyangkal dugaan tersebut. Lukas yakin suara mengerikan itu berasal dari bagian tengah gua. Tim penyelidik pasti sudah berhasil menemukan bos penjara bawah tanah ini. Kalian pasti bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Bau darah yang sangat menyengat mulai tercium dari arah jantung gua tersebut. Mina segera membagikan ramuan pemulih kepada para gadis. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka pun langsung bergegas menuju sumber suara. Mina menenangkan mereka bahwa kekuatan mereka mungkin tidak dibutuhkan karena tim penyelidik kekaisaran pasti sanggup mengatasi bahaya ini sendirian. Tapi dugaan itu salah besar. Di hadapan mereka kini terbentang pemandangan mengerikan di mana seluruh anggota tim penyelidik telah tewas mengenaskan. Ketakutan mendalam langsung menyerang Mina hingga dia berteriak menyuruh semuanya mundur. Tiba-tiba saja sesosok minotaur raksasa yang mengerikan muncul menghadang. Makhluk itu mencengkeram jasad sang pemimpin tim di tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kapak raksasa yang siap menebas mereka. Tubuh Mina mendadak kaku karena tidak pernah menyangka akan bertemu monster kelas bencana di tempat terpencil seperti gua bawah tanah ini. Saat monster raksasa itu bergerak ingin menghancurkan tubuh Mina, Lukas dengan sigap langsung berlari kencang demi menyelamatkan nyawa rekan setimnya itu.
Dia tahu ada yang tidak beres karena monster mengerikan seperti ini tidak seharusnya berkeliaran bebas di dalam gua bawah tanah ini. Lukas mendorong Mina hingga terjatuh dan bersiap menerima hantaman mematikan itu, namun tiba-tiba dinding es tebal muncul menahan kapak raksasa tersebut. Julia langsung menghampiri kakaknya untuk memastikan keadaannya sembari bertanya-tanya, siapa sosok hebat yang telah menciptakan perisai es pelindung tersebut? Lukas menunjuk ke arah prajurit sekarat yang sedang dicengkeram oleh Minotaur. Monster itu terlihat sangat marah karena mangsanya berani ikut campur. Mereka semua sangat kagum karena meskipun prajurit itu terluka parah dan sekarat dia tetap mengerahkan sisa kekuatannya demi menyelamatkan nyawa mereka. Prajurit itu mendesak anak-anak ini untuk segera melarikan diri dan meminta bantuan pasukan kekaisaran karena segel kuno di gua ini telah hancur. Karena kesal sang Minotaur meremas tubuh prajurit itu dengan sangat keras hingga membuatnya berteriak kesakitan sebelum akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. Monster itu mengancam akan menghabisi mereka semua. Namun di saat harapan tampak sirna, prajurit tangguh itu tiba-tiba kembali membuka matanya. Dia langsung merapalkan sihir dinding es raksasa untuk mengurung dirinya bersama Minotaur, lalu berteriak menyuruh anak-anak itu segera pergi menyelamatkan diri. Lukas merasa sangat terpukul karena tidak berdaya untuk menyelamatkannya, namun dia berjanji dalam hati akan kembali untuk membalaskan dendam prajurit itu. Mereka pun berlari menjauh. Namun seiring hilangnya nyawa prajurit itu, dinding es mulai melemah hingga sang Minotaur berhasil menjebolnya dengan mudah. Monster itu bersiap memakannya, tapi kalian pasti tahu Julia tidak tinggal diam dan langsung menghantam makhluk tersebut. Kalian harus lihat ini hantaman petir dahsyat, langsung menyengat. Si Minotaur memperingatkan kalau prajurit itu petarung sejati bukan serangga tak berguna yang bisa dia remehkan. Mina lalu menangkap prajurit yang jatuh dengan sihir anginnya, lalu mereka segera kabur ke pintu keluar. Lukas memilih bertahan di belakang, menyuruh timnya pergi, sementara dia menahan monster itu. Tapi Mina ragu Lukas sanggup melakukannya, sebab Minotaur ini adalah monster tingkat bencana. Lukas sadar ini tidak mudah saat mereka mencoba kabur. Si monster rupanya berhasil menyusul. Pukulan monster itu menghancurkan atap gua dengan sangat parah. Lukas langsung berbalik arah untuk bertarung. Namun Mina tiba-tiba maju bersikeras, melindungi semua orang sebagai wakil ketua kelas. Lukas sangat terkejut melihat aksi berani itu. Dia sempat mengira Mina gadis egois, tapi ternyata dia jauh lebih berani. Di sisi lain, Julia juga menolak pergi karena tidak mau meninggalkan kakaknya dan Mina sendirian. Mia lalu memberitahu kalau dia sudah mengirim sinyal sihir kepada Kai di luar gua untuk meminta bantuan. Dengan begitu, dia merasa mereka semua sebaiknya bertarung bersama-sama. Saat bersiap menghadapi Minotaur, Mina memperingatkan kalau gabungan kekuatan mereka pun mungkin belum cukup untuk menang. Namun Lukas mendesak mereka untuk tetap percaya. Lukas menjadi yang pertama melesat maju menerjang si monster. Dengan tinju berlapis energi Chi, bertekad tidak akan kalah di sini. Minotaur yang murka langsung mengayunkan serangan balasan. Hantaman keras monster itu menyisakan lubang besar di tanah, tapi Lukas berhasil menghindar dengan sangat mudah. Dia lalu menyerang balik dengan pukulan telak ke tubuh monster itu. Mina menyuruhnya terus menekan agar dia bisa menyerang diam-diam. Sekarang perhatikan baik-baik, Minotaur sangat marah karena direpotkan oleh Lukas tanpa menyadari kalau Julia sedang menyiapkan serangan rahasia. Begitu persiapan sihirnya selesai, dia tiba-tiba muncul dari atas langit sambil berteriak memperingatkan monster itu. Dia melarang si monster menyakiti kakaknya lalu melepaskan sambaran petir raksasa yang langsung menghantam keras targetnya. Saking dahsyatnya monster itu berteriak kesakitan. Lukas memanfaatkan celah ini untuk menghajar titik-titik vitalnya agar tidak bisa bergerak. Saat lawannya terkunci, Julia langsung merapal mantra panah petir berkekuatan penuh. Mina pun tidak tinggal diam dan ikut melancarkan tebasan angin pemotong yang tajam. Kombinasi serangan dua gadis ini benar-benar mematikan. Minotaur itu memuntahkan darah lalu roboh ke tanah, tapi dia bersumpah akan membantai mereka begitu kakinya pulih.
Maya membalas kalau dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, lalu menyemburkan tembakan air bertenaga tinggi. Anehnya kaki monster itu mendadak sembuh dan dia malah mengejek kalau air biasa tidak akan mempan. Kalian pasti berpikir mereka dalam bahaya kan? Tapi Julia kembali muncul dari atas dengan senyum penuh kemenangan. Dia memperingatkan si monster tentang apa yang terjadi jika tubuh basah kuyup disambar oleh elemen petir. Julia menegaskan kalau monster itu harus membayar kematian para prajurit, lalu melepaskan sengatan listrik yang luar biasa. Berkat efek air, aliran listrik merambat cepat ke seluruh bagian dalam tubuh Minotaur tanpa sisa. Lukas sangat kagum melihat taktik cerdas adiknya dan Maya. Karena serangan gabungan tersebut begitu mematikan, si monster tidak sanggup menahannya hingga jatuh tak bergerak. Lukas segera melompat ke arah tubuhnya dan bersiap mendaratkan pukulan pemungkas. Tiba-tiba, aura kegelapan pekat meledak dari tubuh monster raksasa itu. Seketika, Lukas terpaksa melompat mundur sementara yang lain hanya bisa melihat dengan penuh rasa ngeri. Minotaur kembali bangkit berdiri dengan aura yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Sementara di luar gua, Kai merasakan tekanan energi yang luar biasa dahsyat. Sadar situasi sudah sangat kritis, dia langsung pergi mencari bantuan dan berharap timnya bisa bertahan. Di dalam saat monster itu kembali bergerak, sebuah lambang iblis muncul di dadanya, memicu gelombang kejut raksasa. Setelah pulih, wujudnya berubah mengerikan. Lukas sadar situasi kali ini benar-benar gawat karena telinganya sampai berdarah hanya akibat getaran gelombang tersebut. Dia segera menoleh untuk memastikan kondisi rekan-rekannya. Sayangnya Mina ternyata menggunakan sisa tenaganya demi melindungi mereka. Namun pertahanan itu tetap jebol, membuat mereka semua terluka sangat parah akibat hantaman energi iblis tersebut. Mina kehilangan kesadaran sepenuhnya dan langsung pingsan. Keadaan makin memburuk saat Lukas melihat adiknya juga terkapar dengan kepala berdarah tanpa respon. Hal ini seketika menghancurkan seluruh batas kesabaran dalam dirinya. Dia langsung melesat menyerang Minotaur dengan tinju Chi berkekuatan penuh. Monster itu berusaha menahan serangannya. Namun amarah Lukas tidak terbendung hingga berhasil menghancurkan tangannya. Tidak puas sampai di situ, Lukas kembali menghantam tangan satunya hingga hancur lebur. Tapi anehnya monster itu tetap mengamuk tanpa henti. Lukas baru sadar kalau monster ini sudah gila karena tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Bahkan lengannya, kalian dan saya harus bersiap untuk kelanjutannya. Si iblis meregenerasi tangannya dan mengayunkan kapak raksasa ke arah Lukas. Teman-teman kalian harus lihat, ini Lukas melompat mundur demi menghindari serangan maut, namun dirinya mulai batuk darah akibat raungan dahsyat si monster. Makhluk itu memuji kekuatan Lukas sebelum menyerangnya, lagi memaksa Lukas terus berlari di area yang sempit ini. Sialnya, sang Minotaur malah menabrak dinding gua hingga runtuh, membuat Lukas cemas karena reruntuhan batu bisa menimpa para gadis. Benar saja sebongkah batu raksasa meluncur lurus ke arah Julia. Namun dengan sigap Lukas langsung menghadang batu itu demi menyelamatkan adiknya. Tak lama si Minotaur kembali melepaskan raungan dahsyat yang menggema di dinding. Gua membuat efeknya jauh lebih mematikan. Lukas mencoba menahan gelombang suara itu, namun getarannya terlalu kuat hingga meremukkan organ dalamnya. Lukas memuntahkan darah dan tak bisa bergerak, memberikan kesempatan bagi si monster untuk menerjang maju dan menghabisinya. Beruntung pertahanan kokoh Lukas mampu menahan kapak raksasa itu dan dia langsung melancarkan sebuah serangan balasan berupa pukulan keras sambil berteriak bahwa dia belum kalah. Sebelum monster itu benar-benar bisa menumbangkan dirinya secara total. Perhatikan baik-baik bagian ini, pukulan keras. Lukas berhasil merebut kapak sang monster, lalu dia menerjang maju membawa senjata tersebut. Lukas bersumpah musuh takkan pernah menyentuh teman-temannya selama dia masih hidup, lalu dia menebas kepala monster itu tanpa ampun. Sabetan maut itu membuatnya menjerit kesakitan, namun Lukas tidak berhenti dan terus menghujani tubuh raksasa itu dengan tebasan vertikal.
Luka robeknya sangat parah, bahkan Lukas langsung melompat ke belakang monster setelah selesai mencabik-cabik bagian depannya secara brutal. Kapaknya hancur berkeping-keping, tapi Lukas tetap menyerang tanpa henti menghajar tubuh monster itu dengan pukulan tinju super keras. Monster itu sempat mencengkeram tubuhnya, namun sebelum sempat meremukannya, Lukas berhasil lolos menggunakan sebuah teknik terlarang yang sangat menghancurkan tangan monster itu. Di saat bersamaan, seluruh pembuluh darah di tubuh Lukas menghitam memancarkan aura yang sangat mengerikan. Dia tampak telah kehilangan akal sehat dan kendali dirinya. Dibandingkan sang Minotaur, kini Lukas terlihat jauh lebih menakutkan saat dia menerjang maju membawa kepalan tinjunya. Monster bodoh itu mencoba menahan serangan maut Lukas, namun usahanya sia-sia. Serangan Lukas menembus pertahanannya dengan mudah. Dia melanjutkan dengan tendangan telak ke dada yang menghancurkan separuh massa tubuh monster. Sambil menghujani tubuh makhluk itu dengan pukulan bertubi-tubi, Lukas berteriak bahwa dia pasti akan menghabisi